Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1. Berjumpa kembali dengan Pak Agus di pertemuan kita yang ketiga kali ini ya, untuk pembelajaran kelas 1. Hari nanti kita masih belajar dari rumah karena memang kondisinya belum memungkinkan untuk kita tatap muka di sekolah. Hari ini nanti anak-anak kita akan belajar bersama tentang sikap tubuh saat berdiri. Di sini fokusnya adalah materi di baris berbaris. Kemudian dari pembelajaran hari ini anak-anak ada 2 tujuan yang hendak kita capai ya, yang harus anak-anak kuasai setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama, dengan mengamati contoh sikap berdiri yang diperagakan oleh guru, siswa dapat menjelaskan prosedur menjaga sikap berdiri secara lentur dan seimbang dengan runtut dan percaya diri. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah melakukan kegiatan baris berbaris, siswa dapat mempraktikkan prosedur menjaga sikap berdiri secara lentur dan seimbang dengan tepat. Nah, anak-anak coba kita amati bersama. Di sini ada sekelompok anak didik ya yang sedang melakukan baris berbaris. Ini berdiri saat mengikuti kegiatan upacara ini. Nah, ini tentunya pada masa sebelum pandemi ya. Kalau sekarang tidak diperkenankan. Yang anak-anak lihat tadi adalah posisi sikap siap sempurna. Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa dilihat ya di gambar. Ini namanya posisi siap. Ya, aba-abanya adalah apabila Bapak Ibu guru menyampaikan siap gerak. Nah, anak-anak seperti ini. Bagaimana itu? Berdirinya tegak, kedua tumit rapat, ujung kaki dibuka sedikit. Jadi kalau gampangnya Pak Agus mengistilahkan, kakinya itu membentuk huruf V. Seberapa Pak? Kurang lebih sekepalan masing-masing. Kemudian lutut lurus, paha dirapatkan. Ini caranya ya. Perut ditarik sedikit dan dada sedikit dibusungkan. Pundak ditarik sedikit ke belakang. Kemudian kedua tangan lurus dan rapat di samping badan. Nah, ini tangannya menggenggam. Oke. Jadi kalau dilihat dari depan anak-anak, posisi tangan ini yang kelihatan adalah ibu jarinya. Ya. Kalau dulu Pak Agus diajari oleh Bapak Ibu guru Pak Agus itu, tangannya istilahnya seperti memeras santan kelapa itu. Nah, nanti coba kita praktekkan bersama ya. Kemudian yang selanjutnya mulut ditutup, pandangan mata kita adalah lurus ke depan. Sekali lagi aba-abanya ya, pandangan lurus ke depan, kemudian dada agak sedikit dibusungkan, kemudian kaki rapat, bawahnya membentuk huruf V sekepalan masing-masing, tangan berada di samping di jahitan celana, itu gampangnya seperti itu. Kemudian seperti memeras santan, kalau istilah zaman dulu seperti itu anak-anak. Selanjutnya anak-anak yang sikap baris berbaris yang kedua yaitu posisi istirahat di tempat. Nah, ini aba-abanya begini. Kalau Bapak Ibu guru bilang istirahat di tempat, gerak. Nah, anak-anak melakukan seperti ini dengan cara kaki kiri ditarik selebar bahu. Kemudian kedua tangan dibawa ke belakang. Tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Nah, ini bisa dilihat di gambar ya, lebih jelasnya ya. Dengan ibu jari dan jari telunjuk tepat di pergelangan. Nah, ini punya tangan mbaknya ini. Jadi ibu jari dan telunjuk ini memegang pergelangan tangan yang kanan. Kemudian, nah ini tangannya yang beda. Kalau tadi sikap siap sempurna, tangannya itu menggenggam. Kalau ini mengepal, beda ya, menggenggam dan mengepal. Mengepal itu yang bagaimana Pak Agus? Mengepal itu gampangnya adalah seperti mau apa ya? Mau apa itu namanya? Memukul gitu ya. Jadi tangannya benar-benar mengepal gitu. Kemudian punggung tangan kiri diletakkan di atas pinggang. Ini secara gampangnya nomor 3 ini anak-anak adalah berada di atas ikat pinggang. Nah, itu sederhana seperti itu. Kemudian tangan kanan menggenggam. Gitu ya, Pak Agus ulangi. Ketika ada bapak-bapak istirahat di tempat gerak, kaki kiri silakan ditarik selebar bahu. Kemudian tangan kanan menggenggam. Kemudian tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Pandangan mata lurus ke depan.
Ini biasanya digunakan ketika upacara, ketika Bapak Ibu guru memberikan amanat, ya, amanat upacara itu. Nah itu terus aba-abanya adalah istirahat. Kemudian nanti kalau sudah siap gerak, sama kaki yang tadi kiri yang ditarik kembali ke sini dengan membentuk huruf V lagi, kemudian tangan berada di samping. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah aba-aba lencang depan. Aba-abanya adalah lencang depan, gerak. Nah kemudian ini gerakannya bisa dilihat. Anak-anak yang berada di paling depan, walaupun aba-abanya lencang depan, kan tidak mungkin ke depan seperti ini. Nanti bisa mengenai pemimpinnya. Maka dia ke samping kanan. Lihat, lencang depan. Untuk barisan yang paling depan, tangannya digeser ke kanan seperti ini. Nih, di pundak atau di bahunya ya. Loh, terus yang lencang depan yang mana Pak Agus? Nah ini, yang lencang depan adalah baris yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya ya. Artinya yang di belakang itu lencang depan. Saat dalam barisan, penjuru tetap sikap sempurna. Penjuru itu ini anak-anak yang paling kanan ini. Ini dia tidak melakukan apa-apa, cukup siap sempurna saja. Nah, yang melakukan adalah yang kedua dan yang di belakang sana. Ya, ketika ada aba-aba tegak, gerak, ya, anak-anak ini kembali lagi tangannya satu, kemudian pandangan lurus ke depan lagi. Ini untuk lebih jelasnya, lebih gamblangnya anak-anak nanti bisa kita praktekkan ya. Semoga pandeminya segera hilang itu ya. Jadi kita nanti bisa praktek di sekolah dengan baik itu. Selanjutnya yaitu nah ini yang tidak kalah penting. Aba-aba hormat gerak. Gerakan cepat tangan ya, yang tadinya di samping badan, kemudian diangkat ke arah pelipis kanan atau ujung topi. Nah ini ada dua. Ketika anak-anak memakai topi, maka di sini, di ujung topi ini yang sebelah kanan. Tetapi ketika melakukannya tidak menggunakan topi, tangannya ini diarahkan ke pelipis kanan. Pelipis itu mana? Di alis ya, di ujung alis itu. Itu namanya pelipis. Kemudian yang ini yang tidak kalah penting adalah telapak tangan menghadap ke bawah. Maksudnya bagaimana? Ini. Anak ini seperti digambar, ketika dilihat dari depan, permukaan tangan yang putih, permukaan ini ya, telapak tangan yang warnanya putih itu tidak boleh kelihatan dari depan. Paham ya? Nanti kalau kelihatan dari depan itu kayak orang capek deh. Nah, itu enggak pas itu ya. Jadi harus seperti ini. Kemudian pergelangan tangan lurus, bahu tidak diangkat ini. Ini kalau dilihat anak-anak dari sini sampai ke bawah sini, dia akan membentuk 90 derajat. Sudut L itu, 90 derajat di sini. Jelas ya? Ketika ada aba-aba tegak, gerak, maka segera pada posisi siap. Maka ini kembali lagi. Coba kita ulangi. Hormat, gerak. Nah, anak-anak langsung arahkan tangannya ke pelipis atau ujung topi kalau nanti memakai topi. Pandangan lurus ke depan, kemudian ini membentuk sudut L atau 90 derajat. Nah, ketika tegak, gerak, kembali ke posisi sikap siap sempurna lagi. Demikian anak-anak, untuk materi hari ini ada 4 aba-aba ya dalam gerakan baris berbaris, yaitu siap, kemudian istirahat di tempat, kemudian lencang depan, dan yang keempat hormat. Tentu Pak Agus menyadari ini tidak efektif ya, karena tidak praktek secara langsung. Namun untuk membantu gerakan anak-anak, nanti Pak Agus coba untuk mencarikan video yang ada di YouTube yang akan Pak Agus kirim melalui grup WhatsApp grup ya, untuk nanti bisa lebih dipahami secara jelas. Kemudian anak-anak, setelah anak-anak menyimak video gambar dan penjelasan dari Pak Agus punya tugas yang harus anak-anak kerjakan untuk hari ini, yaitu praktekkan gerakan baris berbaris. Jadi keempat-empatnya ya, siap dipraktekkan, istirahat dipraktekkan, lencang depan juga dipraktekkan, dan hormat juga dipraktekkan. Selanjutnya, foto keempat gerakan tersebut anak-anak. Setelah foto, silakan anak bisa bergabung ke Google Classroom PJUK kelas 1 ya. Alamatnya ini. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti biar Pak Agus share saja di WhatsApp group. Jadi nanti anak-anak tinggal klik link ini, kemudian akan terhubung ke Google Classroom di PJUK kelas 1. Setelah anak-anak tergabung dalam Google Classroom kelas 1, kemudian anak-anak tugasnya adalah mengunggah atau mengupload ya foto yang tadi dipraktekkan. Ada 4 ini, jadi ada 4 foto nanti yang dikirim. Boleh diedit dijadikan 1 foto, boleh.
atau empat-empatnya boleh, tergantung kreativitas dari anak-anak sekalian. Kemudian upload ke Google Classroom yang telah ditentukan. Tadi Pak Agus sudah membuat grupnya dan kemudian tugasnya ya. Kemudian anak-anak apabila mengalami kesulitan bisa dikomunikasikan dengan Pak Agus melalui WhatsApp grup ya. Jadi Pak, saya kesulitan ke Google Classroom misalnya. Nah, nanti kita selesaikan bersama itu ya. Alhamdulillah kakak kelasmu sudah berjalan dengan baik dan bisa mengikuti semuanya ini. Demikian anak-anak untuk materi kali ini. Pak Agus ucapkan terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Pak Agus juga berpesan kepada kita semua untuk tetap patuhi protokoler kesehatan ya. Karena pandemi ini masih ada di negara kita. Protokoler kesehatannya dengan cara apa Pak Agus? Nah, itu perlu diingat. Dengan cara 5M. Yaitu dengan memakai masker, hukumnya wajib itu ya. Kemudian yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun selama minimal 20 detik. Nah, itu ada yang lengkapnya seperti itu. Jadi tidak asal mencuci tangan. Oke. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Dan yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Silakan anak-anak tepati ya atau laksanakan aturan dan anjuran dari pemerintah itu, karena itu adalah cara yang terbaik untuk yang kita dapat lakukan di masa-masa saat ini. Pak Agus mohon maaf yang setulus-tulusnya anak-anak apabila dalam penyampaian ini terdapat banyak tutur kata yang tidak berkenan. Akhirnya Pak Agus akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.